Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar Saiful Akbar SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik kelas E dan teman-teman kami yang berbahagia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi standar akuntansi sektor publik bagian bab 6. Yang pertama, baiknya kita ketahui dulu apa itu definisi standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik dibutuhkan untuk meningkatkan hasil berupa kinerja keuangan sektor publik. Selain itu, terdapat batas waktu bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan tersebut, sehingga diperlukan pedoman akuntansi berupa standar akuntansi keuangan sektor publik. Lalu, apa saja sih standar akuntansi yang telah digunakan dalam praktek keuangan di Indonesia? Yaitu, yang pertama ada standar nomenklatur, yang kedua, standar akuntan keuangan atau biasa disingkat dengan RAK, standar akuntansi pemerintah SAP, standar profesional akuntan publik SPAP, dan yang terakhir ada standar pemeriksaan keuangan negara SPKN. Jenis-jenis standar akuntansi sektor publik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada standar akuntansi pemerintah, yang kedua ada standar akuntansi organisasi non-profit. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Secara umum, SAP berbentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disingkat dengan PSAP, yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Untuk menghindari salah arti dari penggunaan PSAP dan mengatasi permasalahan teknis, maka SAP ini memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintah, yang mana PSAP itu dibarengi dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah, atau disingkat dengan IPSP atau Buletin Teknis SAP. Berikut ada tujuan dari standar akuntansi pemerintah. Yang pertama ada akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan kebijakan sumber daya. Yang kedua ada manajemen, memudahkan fungsi perencanaan dan pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga ada transparansi, memberikan informasi keuangan kepada stakeholder. Dan yang terakhir, yang keempat, keseimbangan antar generasi, memberikan informasi mengenai penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Standar akuntansi organisasi non-profit. Organisasi nirlaba merupakan bagian dari organisasi non-komersial atau sektor publik yang didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat, partai politik, maupun organisasi keagamaan. Secara operasional, organisasi ini tidak mencari laba dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada karakteristik dari organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba karakteristiknya berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu antara lain yang pertama, suatu entitas nirlaba menerima kontribusi sumber daya dalam jumlah yang signifikan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan yang setimpal. Dan yang kedua ada suatu entitas nirlaba dijalankan dengan tujuan selain untuk menyediakan barang dan jasa untuk memperoleh laba. Yang terakhir ada suatu entitas nirlaba tidak memiliki bagian kepemilikan seperti halnya dalam perusahaan bisnis biasa. Standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba adalah menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. Jadi, aktiva bersih dikelompokkan dalam 3 kategori tergantung ada atau tidaknya pembatasan. Yang pertama, aktiva bersih terikat permanen, yaitu penggunaannya dibatasi oleh donatur yang tidak memiliki pembatasan waktu sehingga tidak dapat dipindahkan oleh organisasi. Yang kedua, ada aktiva bersih terikat temporer. Penggunaannya dibatasi oleh donatur yang memiliki pembatasan waktu dan dapat dipindahkan oleh organisasi dengan melakukan stipulation atau pembatasan penggunaan.
Dan yang terakhir ada aktiva bersih tidak terikat. Dalam aktiva ini tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur. Selanjutnya ada lingkup standar akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Dan yang kedua ada menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, pembendaharaan, dan pelaporannya. Kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Standar akuntansi keuangan sektor publik dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan bagi semua yurisdiksi. Manfaat dari standar akuntansi keuangan sektor publik yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Dan yang terakhir, mengusahakan harmonisasi antara yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Selanjutnya, teknik penyusunan standar. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang seksama dan teliti. Adapun beberapa tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama, evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistributifkan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang kedelapan, memutuskan keputusan penerbitan. Dan yang kesembilan, menerbitkan penerbitan pernyataan. Kemudian perbedaan PP 71 tahun 2010 dengan PP 24 tahun 2005 yang terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup dan basis akuntansi, dan yang kedua komponen-komponen dalam laporan keuangan. Pada PP nomor 24 tahun 2005, di laporan perubahan SAL tidak terdapat laporan tersendiri. Namun pada PP nomor 71 tahun 2010, laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir. Kemudian pada PP nomor 24 tahun 2005, pada laporan neraca, ekuitas dana terbagi menjadi tiga, yaitu ekuitas dana lancar, yang merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau saldo anggaran lebih. Yang kedua, ekuitas dana investasi, yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan, yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada PP nomor 71 tahun 2010, laporan neraca hanya ekuitas yang berupa kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, laporan arus kas pada PP nomor 24 tahun 2005 disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Kemudian pada PP nomor 71 tahun 2010, laporan arus kas disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus kas dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Baik, selanjutnya adalah perbedaan PP 71 tahun 2010 dengan PP 24 tahun 2005 tentang laporan operasional. Dalam PP nomor 24 tahun 2005 disebut sebagai laporan kinerja keuangan. Bersifat opsional, disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual dan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi. Dan yang ketiga, surplus atau defisit. Kemudian dalam PP nomor 71 tahun 2010 disebut laporan operasional yang merupakan laporan keuangan pokok, menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. Yang ketiga, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada. Yang keempat, pos luar biasa bila ada. Dan yang kelima, surplus atau defisit LO. Kemudian perbedaan pada laporan perubahan ekuitas. Dalam PP nomor 24 tahun 2005, laporan perubahan ekuitas bersifat opsional, sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua, setiap pos mendapatkan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Sedangkan dalam PP nomor 71 tahun 2010, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan pokok, sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas awal. Yang kedua, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan. Yang ketiga, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Dan yang ketiga, yang keempat, ekuitas akhir. Selanjutnya, CALK. Dalam PP nomor 24 tahun 2005, catatan atas laporan keuangan sama dengan PP baru. Sedangkan dalam PP nomor 71 tahun 2010, catatan atas laporan keuangan memiliki perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama. Selanjutnya, ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Secara umum, terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik, yaitu 1. Standar nomenklatur, kedua, standar akuntansi sektor publik, ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara, keempat, standar akuntansi biaya. Standar nomenklatur memandu proses perencanaan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan pengkodean aktivitas publik atau transaksi publik yang terjadi, serta berbagai barang dan jasa yang telah dihasilkan. Sementara itu, standar akuntansi biaya merupakan dasar pengukuran besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena itu, proses pertanggungjawaban investasi membutuhkan dasar formulasi perhitungan yang lebih rinci dan pasti. Standar pada tahap pelaporan dan audit mencakup hubungan yang saling mengaitkan satu sama lain, karena standar audit memberikan pedoman bagi pelaksanaan audit atas pelaporan sektor publik, dan standar akuntansi keuangan memberikan pedoman untuk menghasilkan pelaporan yang memenuhi syarat untuk diaudit. Kedua hal itu sangat menentukan bagi keberlangsungan siklus akuntansi sektor publik secara keseluruhan. PSAK nomor 45 sebagai standar akuntansi bagi organisasi non-profit. Organisasi nirlaba bergerak untuk menyediakan jasa dan tidak bertujuan untuk mencari laba. Organisasi ini biasanya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan, dan pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh surplus yang merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan kas keluar. Organisasi nirlaba ini umumnya memilih pemimpin atau pengurus yang menerima amanat dari para stakeholdernya. Terkait dengan konsep akuntabilitasnya, akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas merupakan bagian yang integral dengan organisasi nirlaba. Sehingga, laporan keuangan perlu disajikan untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanan
dan berkelanjutan dalam pemberian pelayanan serta menilai pertanggungjawaban dari pengurus atas tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSAK tersebut menguraikan tentang dua hal. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu untuk menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Namun, karena terdapat perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. PSAK nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Yang kedua, sifat pembatasan dana. Menurut PSAK nomor 45, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, harus memerhatikan sifat pembatasan dana sesuai dengan yang diatur dalam PSAK nomor 45 yang mendefinisikan 4 sifat pembatasan dana. Yang pertama ada pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi, organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang ketiga, sumbangan terikat. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Yang keempat, sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan standar akuntansi sektor publik. Tonggak sejarah. Yang pertama, menjelang diaktifkan pasar modal pada tahun 1973, dibentuk cikal bakal Badan Penyusunan Standar Akuntansi yang menghasilkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Yang kedua, Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi mendasar PAI tahun 73 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Yang ketiga, pada tahun 1994, Komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Pada tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik atau IAI-KASP telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau SAKSP. Nah, SAKSP ini dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional dengan harapan tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi. Nah, untuk penerapan SAKSP sendiri akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik dan forecasting serta budgeting yang lebih reliable sama seperti manajemen terhadap sumber daya ekonomis.